Dan beliau lahir pada hari Senin, ya Senin pagi dalam beberapa riwayat tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, ini yang disepakati jemaah sekalian, ya merupakan permulaan tahun dari peristiwa gajah. Ya, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Nah, kalau hitungan tahunnya karena memang sudah ada Masehi itu lebih duluan dibandingkan Hijriah, sehingga penetapan dalam beberapa buku-buku sejarah aja sekalian terkadang dicantumkan berkaitan dengan tahun Masehinya. Kenapa? Karena itu sudah ada terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat ke belakang, ini 571 sebelum kelahiran Nabi Isa dulu lahir di awal-awal tahun ini ya Mas Kian. Kenapa? Karena penanggalan Masehi menurut beberapa pendapat mengatakan itu berkaitan dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dilahirkan pada hari Senin. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Ya. Jadi dan inilah kemudian menjadi permasalahan di kalangan kita. Ya. Berkaitan dengan puasa. Jadi ketika kita berbicara tentang Senin, ketika sahabat bertanya tentang hari Senin jemaah sekalian, kata Nabi, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku pertama kali mendapatkan wahyu, dan dalam pendapat yang lain adalah hari di mana aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari Senin yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pada akhirnya inilah yang kemudian yang menjadi dalil pada sebagian orang menjadikan saum wedal, ya, puasa wedal, ya, puasa ya, puasa lahir, ya, puasa karena ada orang puasa untuk menyambut kelahirannya, puasa memperingati kelahirannya, puasa wedal, ya, puasa weton, ya, puasa weton, ya. Jadi inilah yang menjadi dalil Mas sekalian. Kan Nabi juga puasa di hari di mana beliau dilahirkan. Maka Rasul mengatakan bahwa hari Senin itu ya bukan alasannya aku dilahirkan, karena memang hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan, diutus dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan hari Senin. Tempat lahirnya Mas kalian, beliau dilahirkan di Mekah, ya. Tepatnya ada yang mengatakan bahwasanya di Syi'ib Bani Hashim. Ada yang mengatakan di dekat Sofa. Jadi kalau kita bicara tentang Sofa, itu dekat dengan Mekah, sangat dekat dengan Ka'bah. Ya, antara Sofa dan Sofa itu paling jaraknya berapa sih? Ya, tidak jauh gitu kan. 500 meter dan nyampe 1 kilo ya. Kayaknya tidak sampai ya. Paling 500 meteran atau lebih jemaah sekalian dari Ka'bah ke Sofa. Ya. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah SAW dilahirkan, ada yang mengatakan di Rubah Syi'ib Bani Hashim. Kenapa? Karena beliau dilahirkan di keluarga Hashim, ya. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bahwasanya beliau dilahirkan di dekat Sofa. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya Syi'ib Bani Hashim itu rumahnya adalah berdekatan dengan Sofa, ya, berdekatan dengan Sofa, ya. Jadi Sofa ini adalah tempat yang sangat dekat dengan Baitullah, ya. Siapa yang menjadi bidannya? Yang menjadi bidannya adalah As-Safa binti Auf bin Abdul Harith. Ya, dia adalah merupakan ibunda dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita ditanya siapa bidan kita? Tahu itu kan? Siapa bidan kita itu kan? Rasulullah itu Masya Allah tercatat itu kan? Ya. Bidannya itu tercatat. Siapa? Ibunda Abdurrahman bin Auf. Ya, bahkan lebih dikenal ibunya dibandingkan anak yang ikut membantu melahirkannya adalah As-Safa. Lebih dikenal ibunya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini jemaah sekalian adalah merupakan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan saudara dari As-Safa binti Auf bin Abdul Harith. Ini orang yang membantu melahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dan lebih populer di kalangan ahli sejarah adalah ibunda Abdurrahman bin Auf. Ya, kenapa? Karena ketika berbicara tentang Abdurrahman bin Auf itu bukan sesuatu yang asing di kalangan ahli sejarah. Ya, bukan sesuatu yang asing di kalangan para sahabat. Ya,
Abdurrahman bin Auf ini sekalian. Ya, maka dikenal dengan Abdurrahman bin Aufnya. Ya, ibunda Abdurrahman bin Aufnya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Sementara ibunya adalah As-Safa binti Auf bin Abdul Harith. Ya. Bulan kelahiran yang sekalian sedikit berbeda. Ya, para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Ada yang mengatakan di bulan Ramadan karena Rasulullah tadi mengatakan, ya, ketika ditanya hari Senin, beliau mengatakan hari Senin itu adalah aku dilahirkan dan aku menerima wahyu. Sementara wahyu pertama turun kepada Nabi adalah pada bulan Ramadan. Ya, bukan bulan Rabiul Awal, ya. Dengan dalil bahwa beliau diutus setelah berusia 40 tahun, sementara beliau diutus pada bulan Ramadan. Ya. Wallahu a'lam. Saya dalam buku Ar-Rahiqul Al-Makhtum yang sekalian, penulis lebih mengambil pendapat, ya, lebih mengambil pendapat, dan beliau mengatakan itu adalah pendapat yang paling benar adalah bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam, ya, kata penulisnya, ya, beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya juga terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan tanggal 2, mengatakan tanggal 8, tanggal 9, 10, 12, 17, 22. Ya. Tetapi semua tanggal-tanggal ini berada pada bulan Rabiul Awal. Ya. Walaupun nanti tadi di awal, ya, yang disepakatinya itu adalah hari Senin 12 Rabiul Awal. Itu yang disepakati oleh para ulama. Artinya apa? Mayoritas para ulama mengambil berkaitan dengan lahirnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hari Senin 12 Rabiul Awal. Kita mendapatkan hasil. Tapi kalau kita baca sejarah bagaimana para ulama menetapkan tanggal itu butuh, kita dapatkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita mendapatkan hasilnya. Ya, lebih mudah itu kan. Sama ketika kita sholat, ya sekarang. Kita sholat hasilnya apa? Sholat hasilnya ketika ruku baca Subhana Rabbiyal Azim. Ketika sujud baca Subhana Rabbiyal A'la. Padahal untuk kita dapatkan kata Subhana Rabbiyal Azim, kata Subhana Rabbiyal A'la, itu dalilnya panjang gitu kan. Tapi hasilnya itu gitu kan. Ya. Kalau ditanya apa dalilnya, misalkan apa bacaan ruku, Subhana Rabbil Azim, mana dalilnya? Ya, enggak tahu dalilnya. Pokoknya itu hasilnya saja. Kita dapatkan hasilnya misalkan. Padahal untuk mendapatkan Subhana Rabbil Azim ini, di samping memang pencarian hadisnya yang luar biasa di kalangan para sahabat, kemudian di dalamnya terjadi banyak, ya, perselisihan di kalangan para ulama, dan kemudian mayoritas menyepakati bahwa kata terbaik saat membaca ruku dan sujud ataupun ruku adalah membaca Subhana Rabbil Azim. Kemudian ada lagi beberapa riwayat yang lain bahwasanya yang lebih baik adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kenapa? Karena ada dalil ketika turun surat An-Nasr sampai meninggal Rasulullah bacaannya itu. Jadi sebelum turun surat An-Nasr bacaannya adalah Subhana Rabbil Azim. Tapi ketika sudah turun surat An-Nasr, ya, pada ayat yang ketiga, kemudian Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelang wafatnya bacaan ruku dan sujudnya membaca Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, terlepas dari perbedaan ini, artinya apa sekalian, saya cantumkan ini karena memang di bukunya dicantumkan supaya menjadi pengetahuan untuk kita bahwa tidak mudah untuk menetapkan, ya, pendapat itu. Kalau kita melihat sejarah, para ulama itu Masya Allah luar biasa. Mereka mencari informasi sedetil-detilnya berkaitan dengan penanggalan-penanggalan, termasuk hari dan bulan yang berkaitan dengan, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun kelahiran Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Ibrahim Al-Mudhir mengatakan tidak diragukan lagi oleh seorang pun dari ulama kita, beliau dilahirkan pada tahun gajah tahun 571 Masehi. Ya, di sini para ulama sepakat kalau tahun kelahirannya. Ya, kenapa? Karena itu sangat berdekatan dengan peristiwa penyerangan Abraha ke Ka'bah dengan membawa pasukan gajah.
Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Iya, Ibrahim Al-Mundhir mengatakan tidak diragukan lagi. Beliau dilahirkan pada tahun gajah. Ya. Dulu jemaah sekalian, penetapan tahun itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Ada tanggalnya, ada bulannya, tapi tidak ada tahunnya. Tahun apa itu kan? Makanya terkadang kalau kita baca dalam beberapa sejarah, ya, ada yang disebut dengan tahun sebelum kenabian. Tahun 10 sebelum kenabian. Ya, tahun 20 sebelum kenabian. Artinya jemaah sekalian, belum ada nama tahun yang disepakati pada waktu itu. Ya. Dan sampai kepada zaman Rasulullah SAW muncul tahun Hijriyah. Nah, itu setelah Rasulullah wafat di kalangan para sahabat. Di antara mereka, ya, kita ada tanggal, ada bulan, tapi tidak ada tahunnya kita, itu kan. Mau diambil dari mana? Apakah diambil sebagaimana Nabi Isa juga dilahirkan, ya, atau diambil dari hijrahnya Nabi SAW, atau diambil dari wafatnya Rasulullah SAW, ya, atau diambil dari pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, ya kan? Nah, itu terjadi juga perselisihan di kalangan para ulama, di kalangan para sahabat, yang pada akhirnya menetapkan bahwa tahun Islam ini diawali dengan apa? Awal dari hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini berkaitan dengan tahun kelahiran. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ra'at ummi fi manamiha annahu kharaja min baini rijlaiha siraj adaat lahu kusyurus syam." Ya, kata ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibuku melihat dalam tidurnya bahwa keluar di antara kedua kakinya cahaya yang menyinari istana Syam. Nah, ini jemaah sekalian isyarat bahwa ya, Syam pada akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu menjadi isyarat Syam pasti akan ditaklukkan oleh Rasulullah, oleh kaum muslimin ya saat itu. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita SAW ketika Rasulullah SAW ditanya tentang lahirnya beliau. Maka beliau mengatakan, ibuku melihat dalam tidurnya bahwa keluar di antara kedua kakinya cahaya yang menyinari istana Syam. Ya. Bukti pendukung kerasulan, ya, bertepatan saat kelahiran. Ini dalam beberapa sejarah sekalian, bahwa lahirnya Nabi SAW itu sekali lagi tidak ada kaitan dengan ibadah-ibadah tertentu, tetapi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, pertama, runtuhnya 14 balkon istana Kisra. Ya, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi. Ini menjadi isyarat bahwasanya agama ini nanti akan hilang, gitu kan. Ya, runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu amblas ke tanah. Peristiwa-peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ini faktor pendukung dalam beberapa riwayat jemaah sekalian bahwasanya ya Rasulullah SAW dilahirkan, ya, ada peristiwa lain yang terjadi selain tahunnya, tahun gajah, peristiwa gajah. Kelahiran Nabi SAW pun juga berkaitan dengan beberapa peristiwa yang ada di luar Mekah dan Madinah saat itu. Ya. Aminah melahirkan jemaah sekalian. Ya, setelah melahirkan, Aminah mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Artinya mas sekalian bahwa Rasulullah SAW lahir tidak ada pendamping dari keluarga besarnya, ya, dari kakeknya. Padahal itu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Akhirnya ketika disampaikan, Abdul Muthalib segera datang menghampiri, ya, Aminah menghampiri cucunya Rasulullah SAW dengan perasaan sukacita. Ya, setelah dibawa, setelah datang karena dekat tadi dengan Ka'bah sekalian dengan Baitullah, maka kemudian beliau membawanya ke dalam Ka'bah seraya berdoa dan bersyukur. Langsung dibawa ke dalam Ka'bah, kemudian berdoa dan bersyukur, dan kemudian langsung beliau menamainya dengan nama Muhammad, nama yang belum dikenal di bangsa Arab. Jadi nama itu sebenarnya Muhammad itu mereka paham, tetapi tidak ada satupun nama yang muncul, ya, kecuali nama Rasulullah SAW dengan nama Muhammad. Ya, coba kalau kita sekarang buat nama baru, nama apa itu ya? Ya, hampir nama-nama anak kita itu ada sebelumnya.
Ya, dan nama Muhammad itu jemaah sekalian, ya dalam beberapa riwayat bahwasanya tidak pernah didapatkan di kalangan bangsa Arab kecuali nama yang diberikan oleh Abdul Muthalib kepada cucunya, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah lahir jemaah sekalian, ya akhirnya apa? Diundanglah tokoh dan orang-orang Quraisy. Ini penting mengundang tokoh, kenapa? Karena ini akan menjadi penerus ya Abdul Muthalib. Ya, undangan pada hari yang ketujuh. Ya, pada hari ketujuh itu sekalian mereka mengundang, dan kemudian ini tradisi memotong kambing dan makan-makan. Memang tradisi dari dulu. Ya, jadi jemaah sekalian, ada ibadah-ibadah yang sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dan kemudian menjadi syariat dalam Islam. Ya, contohnya adalah akikah. Ya, contohnya adalah sunat. Ya, khitan. Khitan itu adalah sunnah Nabi sebelumnya, tapi menjadi syariat dalam Islam ketika ditetapkan kembali oleh risalah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu pula jemaah sekalian, tradisi kebiasaan bangsa Quraisy dahulu, ya khitan terhadap anak-anak itu adalah pada hari ketujuh. Tetapi itu kemudian menjadi syariat di dalam Islam yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, ya bahwasanya pada hari ketujuh itu ada yang mengatakan Rasulullah di khitan juga saat itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya memang Rasulullah lahir dalam keadaan sudah di khitan. Ya, maka dalam beberapa buku jemaah sekalian kita dapatkan ya bahwa tidak disebutkan khitannya. Ya, tapi yang disebutkan adalah acara makan-makannya, potong kambingnya, acara makan-makan, mengundang-mengundangnya. Ya, ketika mereka sudah berkumpul, saat mereka sedang makan-makan, maka mereka pun bertanya-tanya kepada Abdul Muthalib, ya, untuk memberitahu tentang nama cucunya. Siapa sih nama cucumu itu kan? Jadi ketika Abdul Muthalib menamai Muhammad, itu belum diinformasikan kepada orang-orang. Kenapa? Karena ini akan kaget, nama yang tidak pernah didengar sebelumnya. Nah, nanti ketika mereka berkumpul dan saat itu juga muncul pertanyaan jemaah sekalian dari kalangan mereka, maka kemudian ya ketika ditanya tentang siapa nama cucunya, maka apa kata mereka? Beberapa orang dari suku Quraisy memberi masukan untuk Abdul Muthalib, ya, dikala itu selaku pembesar suku Quraisy, perihal nama cucu tercintanya. Jadi di antara mereka sebelum memberikan nama itu, sebelum Abdul Muthalib menyebutkan namanya, mereka memberikan masukan. Kenapa? Karena salah satu tradisi dan kebiasaan mereka bahwa nama-nama anak itu sangat berkaitan dengan ya orang-orang sebelumnya. Ya, berkaitan dengan keturunan ya sebelumnya dari tokoh-tokoh penting di kalangan mereka. Ya, lama ragibat bihi an asma'i ahlil baitihi. Mengapa tidak dinamai dengan nama salah seorang dari kerabatnya saja? Ya, maksudnya ya nama kerabatnya siapa itu? Ya. Kemudian apa kata Abdul Muthalib? Aradtu ayyuhmadahu Allah taala fis sama wa khalaqahu fil ardi. Aku ingin agar Allah memujinya. Aku beri nama Muhammad. Kenapa? Agar Allah memujinya di langit, ya, dan dipuji oleh makhluk-makhluknya di bumi. Ini Masya Allah gitu kan. Padahal ya Islam belum ada saat itu kan. Tapi tauhid itu sudah ada ya sekalian. Ya. Abu Thalib mengatakan bahwasanya aku namai Muhammad ini supaya apa? Dipuji oleh penduduk langit dan dipuji oleh penduduk bumi. Ya, maka disinilah dalam beberapa hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa menamai anak itu jemaah sekalian sebaiknya mengandung dua unsur. Unsur doa, unsur pujian. Jadi ketika kita menyebut namanya, mendoakan sekaligus memuji. Abdullah, hamba Allah, semoga menjadi hamba Allah yang sehat, hamba Allah yang saleh. Abdullah, ya, itu juga pujian. Ya, menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan memberi nama itu keren. Makanya dalam Islam ada istilah kunyah. Jika nama-nama kita tidak mengandung unsur-unsur doa dan pujian, maka cari nama-nama kunyah. Kunyah itu boleh disandarkan kepada anak, boleh disandarkan kepada orang tua, boleh disandarkan kepada nama-nama sahabat. Nama-nama terbaik di kalangan para sahabat boleh. Yang belum menikah, ya, yang belum menikah jemaah sekalian,
juga boleh. Imam Asy-Syafi'i ya, belum menikah. Beliau ada ada kunyahnya. Belum punya anak, Aisyah. Aisyah tidak punya anak, tapi kunyah beliau adalah Ummu Abdurrahman. Padahal beliau tidak punya anak. Disandarkan kepada siapa? Kepada kemenakannya. Ya. Ini pentingnya kita memberikan kunyah ya kepada nama-nama kita, boleh Mas sekalian. Ya. Ya, kalau ya Bapak sekalian, ya Ustadz Abu Yahya gitu kan. Kalau namanya ya, oh ternyata orang Jawa ya gitu kan. Ya kalau namanya, tapi orang kenalnya Abu Yahya itu kan. Ustadz Abu Yahya. Yahya itu siapa? Anak beliau gitu kan. Anaknya beliau kan. Orang-orang bahkan tidak kenal namanya. Ya, nanti ketika registrasi administrasi, namanya itu gitu kan. Nah, itu juga penting jemaah sekalian. Artinya kunyah. Ya, kunyah itu adalah dalam bahasa kita lalandian yang positif. Ya, lalandian itu apa ya? Apa lalandian? Ngalandi, dilandi. Sebutan dengan sebutan yang baik. Ya, kan di kita mah banyak. Namanya baik tapi jadi tidak baik. Wahyu panggilannya kenyok gitu kan. Yayat panggilannya komeng gitu kan. Jadi banyak orang ganti nama dengan nama-nama yang tidak baik, nama-nama yang jelek di kalangan mereka. Ya. Itu kalau lihat yang di jalan yang wajahnya tato semua itu, yang naik Vespa itu ya. Apa namanya? Pang itu ya, Pang. Itu nama-namanya wah. Padahal namanya bagus-bagus, ketika ditanya nama aslinya, nama-nama muslim banyak. Tapi panggilannya, aduh. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan laqab. Menggelari, menamai nama dengan nama yang tidak baik. Laqab. Kalau kunyah itu adalah menamai dengan nama yang lebih baik. Bermakna ya, yang lebih baik, ya. Nah, jadi jemaah sekalian, sampai Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari perkataan Abu Thalib, beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla telah mengilhamkan kepada mereka untuk menamai Nabi dengan nama Muhammad, orang yang terpuji. Hal itu karena apa? Karena dalam diri beliau telah tertanam sifat-sifat yang luhur, agar menjadi sepadan antara nama dan tindakan, dan agar sinkron antara nama dan yang diberi nama, baik dalam hal nama maupun tindak tanduknya. Jadi harapan Abdul Muthalib memberikan nama itu ya agar apa? Mendapatkan pujian penduduk langit dan penduduk bumi. Harapannya antara nama dengan perilakunya itu seiring. Nah, kita tradisi sekarang kan namanya Masya Allah baik gitu kan. Ya, tapi ya punten-punten gitu kan. Tapi kelakuannya jauh daripada nama itu gitu kan. Ya, jauh daripada nama itu. Padahal orang tua memberikan nama itu adalah doa. Ya, karena tadi salah gaul dan sebagainya, sehingga apa? Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nah, ini diantara pendapat yang mengatakan bahwasanya ya Abdul Muthalib langsung memberikan nama itu. Harapannya adalah agar ya namanya itu menjadi nama yang dikenal di penduduk langit dan penduduk bumi. Walaupun meski dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwasanya ya berkaitan dengan penamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, bahwa ya ketika Abdul Muthalib mengadakan perjalanan ke Syam bersama 3 rekannya jemaah sekalian, dan kemudian bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta, ya. Kemudian sang rahib bertanya kepada ya Abdul Muthalib dan teman-temannya, ya, dari mana kalian? Maka kemudian mereka menjawab, kami dari Mekah. Ya, mengetahui mereka datang dari Mekah, maka sang rahib pun mengabarkan tentang perihal berita yang ia dapatkan dari kitab suci agamanya, bahwa akan muncul seorang nabi yang namanya Muhammad. Ya, jadi ketika Abdul Muthalib mengadakan perjalanan ke Syam, ketemu dengan pendeta, ketika ditanya, "Anda dari mana?" "Dari Mekah." Maka dia mengatakan, "Saya baca dalam kitab saya bahwa akan muncul nanti seorang nabi yang ada di Mekah namanya Muhammad." Ya.
Walam yakun ismun Muhammad ma'rufan indal Arab. Ya, kemudian Abdul Muthalib dan yang lainnya mengatakan tidak mungkin, gitu kan? Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena nama itu tidak pernah dipakai oleh bangsa Arab. Ya. Nah, itu dalam beberapa riwayat yang lainnya Mas sekalian. Nah, bisa jadi ya Mas sekalian, Abdul Muthalib mendapat inspirasi nama itu adalah ketika mengadakan perjalanan ke Syam, informasi dari pendeta, tapi dia tidak ngeh bahwasanya dia adalah calon seorang nabi, tidak tahu gitu kan. Atau yang kedua adalah memang Abdul Muthalib menamai itu adalah karena apa? Karena ingin mendapatkan kebaikan dari namanya, harapan menjadi orang besar ke depannya. Ya, terlepas daripada perbedaan itu jemaah sekalian, bahwa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nama yang asing yang tidak pernah disebutkan sebelumnya di tanah Arab, ya, sehingga nama itu harapannya Abdul Muthalib adalah nama yang akan dikenal oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ini harapan ya Abdul Muthalib. Ya, maka kemudian tidak heran ya Mas sekalian, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menjadi orang yang dikenal di langit dan di bumi. Ya, baik seluruh akhlaknya, baik seluruh ibadahnya, baik seluruh amaliyahnya, dan itu merupakan salah satu di antara harapan ya kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Ya. Itu ada penjelasan nggak nama Muhammad dengan nama Ahmad yang disebut dalam Al-Quran itu? Iya, betul ya Mas sekalian. Nah, bagaimana dalam surat As-Saff ya, mim ba'dismuhu Ahmad. Nah, ini kemudian kadang menjadi dalil Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah mengatakan ada nabi setelah Muhammad namanya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Mana dalilnya? Itu Ahmad. Karena Ahmad di situ bukan Muhammad. Namanya adalah Mirza Ghulam Ahmad itu kan. Itu salah satu dalil menjadikan Ahmadiyah ya bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu menjadi nabi dari dalil itu, ayat itu. Nah, Mas sekalian, apakah nama Ahmad, nama Muhammad, dan memang di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasa Allah memberi namaku ini adalah Muhammad, Ahmad, dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya adalah Muhammad, Ahmad, dan yang lainnya. Nanti kita akan sebutkan pada bagian nama-nama khusus jemaah sekalian berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara makna sama. Ya, secara nama adalah Ahmadu, saya memujimu. Muhammad adalah orang yang terpuji. Jadi ketika kita Ahmad, saya memuji Anda, itu kan. Ente mah pika pujian, itu kan. Itu secara tidak langsung kita langsung memuji kata-kata itu. Muhammad menjadi orang yang terpuji. Semoga Anda menjadi orang terpuji. Ya. Nah, ini nama Muhammad dengan Ahmad adalah nama yang sama, secara makna juga adalah sama. Ya, yang kedua adalah bahwa penamaan Ahmad itu juga disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memiliki beberapa nama. Ya, makanya Nabi mengatakan, silahkan kalian gunakan namaku, tapi jangan kunyahku. Ya, jangan kunyahku, kunyah. Ya, misalkan Nabi Mustafa. Nabi itu namanya adalah Mustafa, orang yang terpilih. Maka jangan kita menggunakan Abdul Mustafa misalkan. Ya, jangan nama itu. Kenapa? Itu nama yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Ini dalam beberapa riwayat sekalian. Hikmah dari sejarah kelahiran, ya terakhir sekalian, hikmah dari sejarah kelahiran Rasulullah SAW pertama adalah bahwa tanggal kelahiran Nabi SAW tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu. Makanya ya tidak ada kaitan dengan ibadah. Ya, apakah harus dirayakan berkaitan dengan lahirnya? Tidak ada. Tidak pernah di zaman Rasulullah atau para sahabatnya menjadikan kelahiran itu menjadi sebuah perayaan. Kemudian menjadi tradisi di kalangan kita. Muncullah Maulidan, muncullah ulang tahun, muncullah disnatalis. Maulidan bahasa Arab, bahasa merekanya disnatalis, bahasa kitanya ulang tahun. Ya, itu cuma beda bahasa saya mas sekalian. Ya, baik kepada Rasulullah SAW atau kepada kita. Kadang, ya, ulang tahun nih, ulang tahun yang keberapa? Nah, itu tidak ada tradisi dalam Islam itu. Itu merupakan tradisi kebiasaan mereka. Makanya ada orang-orang yang cukup streng juga, ya, cukup mengatakan bahwasanya hukumnya adalah haram mengikuti apa yang mereka lakukan. Kan?
Ya, bahwa tanggal kelahiran Nabi tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu. Yang kedua adalah pembahasan, penelitian tentang pendapat-pendapat ya, tentang kelahiran beliau serta upaya untuk mengumpulkan pandangan-pandangan itu menunjukkan dalamnya kecintaan kepada Nabi. Kenapa? Karena begitu perhatian kepada sejarah perjalanan dan kehidupannya. Jadi para ulama mengumpulkan dalil-dalil, mengumpulkan bulan, mengumpulkan tahun, mengumpulkan tanggal, dikumpulkan mana yang lebih kuat. Itu menunjukkan apa? Kecintaan. Semua orang ingin mendapatkan bagian. Walaupun pada akhirnya ada yang disepakati oleh para ulama, ini yang paling kuat dari sekian pendapat yang ada. Ya. Walaupun bulannya sama, tapi ketika bicara tentang tanggal sedikit berbeda. Walaupun bulannya juga ada sedikit perbedaan jemaah sekalian. Itu menunjukkan apa? Perhatian para ulama terhadap kehidupan Rasulullah SAW. Dan memang alih sejarah itu harus mengumpulkan semua informasi berita yang sampai kemudian menjadi sebuah tulisan. Makanya mas sekalian kitab Ar-Rahiqul Al-Maktum adalah merupakan buku berkaitan dengan sejarah kenabian terlengkap dan menjadi pemenang lomba penulisan sejarah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau bukan orang Saudi itu kan, orang Hindi itu kan, ya, orang luar. Tapi masya Allah perhatian dengan sejarah. Dan memang juga ya sekalian banyak ulama-ulama hadis itu juga bermunculan bukan dari tanah suci itu, bukan dari Haram, bukan dari Madinah atau bukan dari Mekah, bahkan dari yang lain. Imam Syafi'i kan dari Gaza. Ya, dari Palestina Imam Syafi'i, kan? Ya. Imam Bukhari juga sama sekalian. Jadi kebanyakan dari luar. Ya. Kemudian yang ketiga, hari Senin merupakan hari yang istimewa dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari Senin ini merupakan hari yang istimewa sehingga apa? Pada hari itu beliau dilahirkan, diangkat menjadi nabi dan meninggal. Ya. Jadi hari Senin itu menjadi hari istimewa. Ya. Kenapa? Karena ketika orang memperingati hari kelahiran sebenarnya sama, memperingati sekaligus memperingati hari wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi biasanya yang lebih diperingati itu adalah lahirnya. Ya, tapi tidak sedikit di kita sekarang orang yang sudah meninggal tidak lagi diperingati kelahirannya, tapi diperingati adalah kematiannya. Haul kan, sudah 1000, sudah 5000 gitu kan, haul gitu kan. Ya. Kalau orang yang masih hidup kelahirannya, kalau orang yang sudah meninggal adalah meninggalnya. Rasulullah SAW ini diperingati adalah kelahirannya, padahal beliau sudah wafat. Padahal tidak ada satupun di kalangan para sahabat ya yang melakukan hal tersebut. Tapi menjadi tradisi kebiasaannya kita, ya dengan dalih apapun ya mas kan memang tidak ada dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa sunnah pada hari Senin dan Kamis sehingga karena Senin ini merupakan hari yang istimewa, bukan hanya dilahirkannya saja mas sekalian, maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berpuasa sunnah pada hari Senin dan Kamis. Pertanyaannya adalah, bolehkah puasa Senin saja? Boleh. Bolehkah puasa hari Kamis saja? Boleh. Ya. Bolehkah Senin Kamis? Itu lebih boleh lagi gitu kan. Yang penting apa? Istiqomahnya. Kita mau istiqomah mau dua-duanya atau salah satunya? Boleh. Ya. Kenapa? Karena kadang selalu muncul ya orang kalau puasa Senin harus Kamisnya. Enggak juga. Ya, enggak juga. Ya, makanya kalau ada undangan nikahan Senin atau Kamis jangan puasa. Ya, kalau mau ada undangan jangan puasa, sudah tahu ada undangan makan. Ini puasa itu kan. Ya. Kalau ada undangan puasa sunnah itu batalkan. Artinya tidak usah diniatkan untuk puasa. Ya, bahkan untuk menghormati tamu jemaah sekalian boleh membatalkan puasanya. Puasa sunnah itu kan boleh membatalkannya sebagai bentuk penghormatan. Ya. Kita lihat jemaah sekalian dalam kisah Nabi Musa alaihi salam ketika ketika ada seorang tamu yang datang dan kemudian disuguhi makanan dan kemudian tidak makan, marah sampai dipukul sampai keluar matanya. Dan itulah disebut dengan malaikat yang menguji Nabi Musa alaihi salam, dipukul sampai keluar matanya.
Nah, Nabi Musa ini kan tangannya kuat, tangannya besar, memisahkan orang saja bisa mati itu kan. Dan sampai dikejar oleh Firaun. Siapa yang membunuh? Ya, kaumku. Ternyata Musa alaihissalam. Padahal Musa hanya melerai ya, orang yang bertengkar. Ketika tidak ada orang yang mampu mengangkat tutup sumur, kecuali diangkat oleh beberapa orang, Nabi Musa datang cukup dengan satu tangannya. Itu kekuatan Nabi Musa alaihissalam kan. Jadi memang beliau memiliki kekuatan yang besar. Kenapa? Selain memang fisiknya besar, ya tenaganya besar, ya kemudian ya masyarakat lingkungan kaumnya pun juga adalah ya besar. Nah, kalau kita Rasulullah SAW ya sebegini besarnya, ya kita sebesar ini gitu kan. Makanya Rasulullah itu ya tidak besar, tidak tinggi, tidak gemuk, tidak kurus, ya beliau adalah orang yang biasa. Nah, ini berkaitan dengan lahirnya Nabi SAW. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas berkaitan dengan yatim dan masa menyusui Rasul SAW. Bagaimana tradisi kebiasaan bangsa Arab kaitan dengan menyusui. Karena ada tradisi. Jadi menyusui di bangsa Arab itu ada tradisi kebiasaan. Jadi bukan ibunya yang menyusui itu. Ya. Nah, sekarang itu kembali lagi ke zaman dulu. Udah mau ibunya yang menyusui anaknya. Ada, ya. Ada, ya. Ya, bisa kesampai udah mau ibunya. Kenapa? Takut rusak secara fisik, gitu kan? Ada. Nah, itu tradisi mereka dulu, kan? Nah, ini ya, kebiasaan. Insya Allah mungkin kita akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam.